PT Trans Teknologi atau Transtrek merupakan perusahaan yang membantu dalam mengoptimalkan operasi armada serta menyediakan supply chain integrator. Dan tujuan untuk mengurangi biaya peningkatan, efisiensi, dan juga memaksimalkan produktivitas armada. Transtrek menyediakan layanan sistem operasi armada dengan pelacak real-time, meminimalisir penggunaan bahan bakar, serta analisis masalah kendaraan. Dan di ruang tengah kali ini, saya sudah bersama dengan Sales Eksekutif Mining, M. Reza Agung Pramudi, betul ya? Iya, walaupun panjang banget ya panggil Reza aja nggak apa-apa. Jadi ya, panggil Mas atau Reza nih? Nggak apa-apa. Reza, Mas, nyamannya Mas aja. Iya, ini mungkin tidak semua orang tahu apa itu Transtrek ya Mas ya. Sebetulnya nih apa solusi yang ditawarkan dari Transtrek itu sendiri? Oke, jadi mungkin kalau saya mau sedikit jabarkan tentang kalau Transtrek itu apa, mungkin kalau orang awam taunya Transtrek itu GPS, ya karena memang dasarnya kita itu adalah GPS, begitu. Nah memang, tapi kalau orang memang mikirnya kalau GPS itu mungkin hanya dipakai untuk rental mungkin, rental atau mungkin kendaraan pribadi, betul kan ya. Nah tapi kita tidak hanya untuk industri itu saja, tapi bahkan kita sampai ke mining juga, begitu. Karena kita memang adalah perusahaan yang mencari peluang dan memang peluang itu sangat terbuka luas terutama untuk di mining sendiri begitu. Ini kan yang saya tahu ini bisa mengurangi angka resiko kecelakaan betul. Atau di daerah-daerah tambang, pengusaha tambang itu gimana ya Mas, bisa dijelaskan? Oke, jadi kalau sebagai pengalaman saya ya, jadi memang kita ini untuk masuk mining ini kurang lebih sudah dari 2 tahun yang lalu, sudah cukup lama begitu. Dan memang saya datang ke Halmahera sana dan memang mayoritas penyebab kecelakaan itu tuh dikarenakan supirnya mengalami mengantuk kan, menggunakan handphone dan kadang suka merokok juga di dalam kabin, begitu. Jadi memang kita ini selain hanya untuk monitoring lokasi, tapi kita juga ini ada sensor lain. Betul. Yang mana itu adalah kamera DMS atau mungkin kalau agak sedikit sulit mungkin nyebutnya DMS atau Driver Monitoring System, bisa juga dengan kamera fatigue saja. Jadi dia itu bisa memonitor, bisa melihat apakah memang supirnya itu dia mengantuk kah, dia menguap menggunakan handphone. Itu termonitor gitu? Termonitor semuanya. Dan ya mungkin kalau mau sedikit insight juga ya dengan dunia GPS di Indonesia, memang vendor GPS itu sudah sangat banyak di Indonesia, itu banyak banget begitu. Nah cuma apa sih yang membuat kita beda? Karena memang kadang vendor yang mungkin yang lainnya itu kayak alat itu hanya by interval saja Mas. Jadi tidak aktual lah begitu. Nah sedangkan kan kita mungkin Mas tahu AI kan ya? Jadi kita tuh sudah menggadang-gadangkan AI itu sudah jauh sebelum AI ini terkenal ya begitu. Jadi memang kita itu kalau untuk fatigue sendiri itu menggunakan AI yang mana itu kameranya tidak akan ada bersuara sama sekali kalau misalnya memang tidak ada pelanggaran. Jadi ketika ada pelanggaran baru berbunyi, jadi itu sangat aktual sekali. Ya kadang kan kalau kita di tambang ada suatu masalah teknis yang kadang-kadang mendadak. Iya benar. Apa nih yang ditawarkan Transtrek untuk? Jadi kita juga nih ada ini ya. Jadi kita ada yang namanya tuh kayak SOS atau panic button. Jadi misalnya tiba-tiba nih di dalam tambang di jalur hauling yang cukup panjang bisa hampir 60 sampai ratusan kilometer begitu ya. Itu cuma tinggal klik saja. Itu nanti itu akan terhubung ke beberapa nomor yang sudah didaftarkan ya. Nah, nanti itu adalah salah satu sebagai bantuan lah. Panggilan tolong dong ke sini gitu. Karena gitu. Betul, karena memang ketika itu diklik ya, itu ada lokasinya juga. Oh, udah kedetek gitu kan di mana lokasi. Dan itu jamnya berapa atau lokasinya kayak gitu. Jadi itu langsung terhubung ke orang-orang terkait lah gitu. Iya. Betul gitu. Kadang-kadang kan kalau ditambang karena treknya yang jauh, rute panjang, bahan bakar tentu boros. Jadi bagaimana nih antisipasi? Gini. Jadi kita itu sejauh ini ya, jadi kita itu memang jenis untuk pembacaan bahan bakar kita cukup banyak, bervariasi. Tetapi kalau saya sih sebagai untuk yang spesialis mining begitu, saya pasti akan menyarankan untuk menggunakan fuel stick. Karena kalau misalnya, namanya juga mungkin kalau Mas sudah pernah ke daerah tambang belum? Belum sih, kalau tim saya udah. Jadi kalau di daerah tambang tuh jalannya tuh nggak rata Mas. Jalannya nggak rata. Jadi kalau misalnya hanya pembacaannya melalui seperti tegangan atau melalui pelampung seperti itu, kan pasti kan akan ada intervensi dari jalan yang nggak rata kan. Jadi naik turun. Jadi otomatis kan grafiknya nggak bagus. Nah makanya itu dia saya menyarankan untuk menggunakan fuel stick. Asal dari namanya aja kan fuel stick ya. Jadi itu kita menanamkan stick Mas di dalam tangkinya. Jadi memang itu
Untuk pembacaannya cukup akurat. Sejauh ini sih akurasi kita itu 97-98%. Hampir 100 berarti ya? Ya kita sih memang, kalau namanya juga teknologi ya, teknologi itu tidak ada yang benar-benar 100% itu bagus, itu tidak ada, pasti akan ada kelemahannya. Nah itu dia, karena kita tetap akan ada deviasinya, tapi akurasi tetap tinggi. Kalau kondisi cuaca berpengaruh nggak? Tidak. Oh, tidak terlalu. Tidak berpengaruh sama sekali. Karena tambang mungkin daerah jauh ya. Itu gimana, nggak ngaruh gitu kan? Tidak ngaruh. Cuma memang kalau di dunia GPS itu memang rata-rata memang permasalahannya itu adalah masalah sinyal. Sinyal tentu. Cuma memang itu dia. Kita ini menggunakan yang namanya global SIM card, Mas. Tahu global SIM card nggak, Mas? Apa tuh? Bisa dijelasin? Oke. Jadi global SIM card itu, jadi misalnya nih ternyata di Bandung yang bagusnya itu Telkomsel ya. Betul. Ternyata di daerah Rancaikek yang bagusnya ternyata Excel atau Indosat begitu ya. Nanti dia akan langsung otomatis switch. Jadi makanya untuk penangkapan sinyal kita itu jauh lebih kuat begitu. Dan bahkan untuk di Halmahera sendiri pun begitu. Walaupun tidak ada sinyal, jadi semua histori perjalanannya itu disimpan dulu di dalam memorinya. Jadi kita bisa dibilang sejauh ini di Halmahera untuk blank spotnya itu tuh kecil sekali persentasenya. Gitu. Iya. Terus langkah-langkah dari Transtrek sendiri ini untuk meningkatkan kepatuhan dari para pengusaha tambang dalam regulasi keselamatan ini gimana nih sejak? Oke, jadi kita ini adalah salah satu vendor yang didukung sama salah satu pemilik tambang di Halmahera begitu, yang mana mereka itu punya surat edaran di mana setiap kontraktor tambang itu harus memiliki beberapa sensor. Contohnya kamera fatigue tadi atau kamera ADAS. Kamera ADAS itu kamera jarak antar kendaraan, Mas. Jadi kalau misalnya jaraknya terlalu dekat, nanti dia akan memberitahukan notifikasi ada alertnya begitu. Selain itu juga ada speed buzzer. Speed buzzer itu untuk kalau misalnya dia melebihi kecepatan, nanti di dalam kabin tuh akan ada suara yang cukup mengganggu. Jadi supirnya akan langsung menurunkan kecepatan kendaraannya. Selain itu juga yang tadi bahan bakar. Betul. Nah, gitu. Nah karena itu dia sebenarnya sensor yang Transtrek punya itu ada banyak, ada puluhan. Kalau mau dijelasin satu persatu tuh nggak akan cukup Mas waktunya. Jadi makanya itu kadang untuk kita kalau misalnya ke beberapa klien kita itu memang tidak kita tidak provide satu-satu. Oh ini kita ada sensor ini enggak. Jadi kita langsung tembak aja. Butuhnya sensor apa sih? Kita ada. Tak pasti pengusaha tambang juga udah tahu kan apa yang dibutuhkan gitu. Iya, tinggal pasti, langsung betul. aja gitu. Karena pasti kan namanya juga kalau customer mencari vendor atau datang ke supermarket lah contohnya udah tahu kan mau beli apa kan sebenarnya ya. Iya begitu. Betul. Iya. Ini kan ada juga istilahnya kalau untuk kendaraan tambang itu kan tersebar di mana-mana nih untuk mengatasi atau juga pemantauan kendaraan itu kondisinya gimana dari Transtrek. Oke, jadi misalnya nih Mas ya, misalnya Mas berlangganan nih dengan GPS kita begitu ya. Jadi ketika sudah berlangganan terus alat itu dipasang begitu, nanti kan Mas akan dapat username dan password. Nah itu tuh untuk tracking, untuk melihat lokasi kendaraan dan histori perjalanan dan lain-lainnya itu Mas bisa ngelihat lewat handphone. Dan handphonenya juga nggak terikat seperti hanya menggunakan Android atau iPhone, jadi memang dua-duanya bisa. Tinggal download saja di aplikasinya Transtrek Web begitu, tinggal masukkan saja username dan password. Nah selain itu juga bisa juga melalui komputer atau laptop begitu. Jadi itu sangat memudahkan banget. Bahkan beberapa perusahaan kita, klien kita yang perusahaan-perusahaan besar kan tentu kan pasti yang menggunakan username itu kan banyak ya, begitu. Itu tidak terikat hanya cuma cukup satu atau dua orang bisa ngebuka, mau ribuan orang membuka dalam satu waktu menggunakan username sama itu bisa kok, tidak ada batasan Mas. Jadi nggak ada batasan, semua bisa kan, kita kan banyak nih jabatan A, B, C, semua pegang, nggak apa-apa, cek semua. Bisa, boleh, bahkan kalau misalnya kadang misalnya mau dibuat username berbeda juga bisa juga, itu salah satu layanan kita kok, dan itu tidak ada biaya. Betul, ya menarik. Ini nih sedikit tentang integritas sistem manajemen operasional tentunya ya, di tiap perusahaan tambang ini dalam membantu perusahaan tambang gimana nih? Jadi kita memang sejauh ini Transtrek hadir di industri mining sejauh ini, kita bisa meningkatkan produktivitas mereka, bisa meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar juga, begitu, dan juga meningkatkan keselamatan tentu. Kalau untuk meningkatkan produktivitas, karena kita beberapa sensor itu kan kita memberitahu kalau misalnya dia idle terlalu lama, atau idle nggak Mas? Apa tuh? Jadi idle itu adalah ketika Mas itu menghidupkan kendaraan, tapi nggak jalan atau bisa dibilang kayak cuma dipanasin. Tapi kan kalau dipanasin itu kan menggunakan bahan bakar kan, jadi betul. Tapi tidak menguntungkan sama sekali. Nah jadi kita itu ada alat-alat yang mana biar
mencegah agar kendaraan itu tuh jangan menggunakan bahan bakar yang tidak semestinya. Berarti dipantau juga ya itu untuk Iya, penggunaan bahan betul, bakar betul. juga. Selain memang kalau keselamatan tentu dengan bantuan beberapa kamera kita tadi. Iya. Dan tentunya Mas untuk di tambang sendiri kan selain medan, trek juga ini ada resiko memberikan resiko kecelakaan. Betul. Tidak menutup kemungkinan risiko itu ada, Betul. ya kan? Pasti Adakah ada. kompensasi dari Transrek? Ada. Nah itu dia Mas yang membuat kita berbeda dengan vendor lainnya. itu? Kita adalah satu-satunya vendor GPS di Indonesia yang kita memberikan yang namanya kompensasi kecelakaan tanpa premi. Karena orang pasti akan mikirnya adalah ketika, wah ini ada asuransinya, berarti saya bayar premi dong. Enggak. Tenang aja, kita enggak ada. Jadi kalau misalnya kendaraan Mas nih ya sudah dipasangkan kita gitu, itu jadi kita akan memberikan kompensasi kecelakaan itu dalam kalau misalnya nih terjadi kematian, misalnya jeleknya ya Mas ya, terjadi kematian atau cacat permanen begitu, kita berikan 50 juta per orang. Maksimal dalam satu kendaraan itu 3 orang Mas. Jadi dalam satu kendaraan kita bisa berikan maksimal 150 juta. Selain untuk kematian dan cacat tetap, kita juga untuk pengobatan. Nah, pengobatannya kita berikan 5 juta per orang, maksimal 3 orang dalam satu unitnya. Begitu, dan itu tentu tidak ada biaya tambahan. Dan untuk reimbursement-nya ya kali ya. Reimbursement-nya itu adalah kita tidak memberikan dana tersebut kepada yang kecelakaan, itu tidak, tapi kita berikan kepada company-nya. Tanpa ada biaya lain gitu? Tidak ada biaya sama sekali, cuma memang Dicatat ya itu. cuma pasti tentu saja ya, karena kita perlu ada untuk apa ya, dasar pemberian itu adalah pasti kan tentu harus ada bukti-bukti ya, bukti surat dari rumah sakit lah dan lain-lain, dan mungkin sebagai yang harus digarisbawahi, untuk yang pengobatan tidak bisa double claim ya. Karena itu mungkin ada suka ada misunderstanding di situ. Itu karena takutnya ini bisa nih pakai asuransi saya terus pakai ini jadi double ya. Nggak gitu, nggak bisa. Gitu. Jadi harus kalau untuk yang pengobatan itu si klien tersebut kalau misalnya punya asuransi, pakai asuransinya dulu, nanti kita akan memberikan sisanya. Begitu. Iya. Cuma itu kan ya cukup membantu lah ya. Membantu sekali. Ya resiko ke situ kan pasti gede iya ya. Loh, apalagi di lapangan gitu kan. Gak ada premi kan, gratis loh Mas. Yang dicatatnya itu ya, nggak ada preminya itu. Itu pasti kan orang mikir asuransi premi. Itu kan ketakutan orang kan ke situ. Iya. Dulu gitu. Betul. Mas, ini selain tambang sebetulnya sektor industri apa sih yang menjadi yang dilayani Transrek itu? Tentu. Nah, yang seperti tadi sudah pernah saya bilang, orang pasti mikirnya GPS, ini pasti untuk penggunaan pribadi, pasti untuk renta, pasti untuk logistik ya. Kita juga memang masuk ke situ juga. Untuk yang personal juga bisa, untuk tracking manusianya juga bisa, untuk rental logistik, bahkan ya kita ke plantation masuk. Jadi kita tidak hanya untuk yang industri-industri kecil, industri besar lainnya pun tinggal sebutkan saja kita bisa. Bahkan untuk tracking kapal kita bisa juga. Bisa juga. Tracking kapal. Kalau untuk pribadi misalkan mobil saya pengen itu pasangin itu bisa. Tentu bisa. Dan itu juga jadi kita GPS kita ini tidak terikat hanya dalam ya misalnya hanya untuk mobil saja, enggak. Jadi bisa juga mau motor juga bisa. Mobil bisa. Truk besar bisa. Orang nggak bisa kan? Orang bisa juga. Jadi gini, kita ini ada sistem yang mana itu tidak menggunakan GPS sebenarnya. Jadi kita menjual software lah ya. Betul. Gitu. Jadi kita tidak hanya dalam bentuk hardware saja. Jadi kita juga ada software juga nih. Karena kan sekarang sudah sangat terkenal itu company yang melakukan pekerjaan hybrid. Betul kan? Nah, ketika hybrid itu kan pasti kan tidak ada check log. Check log absennya bagaimana? Nah, kita ini ada sistem itu. Sistem makanya dengan mana sistem itu dia hanya tinggal di download saja di handphone, terus dikasih ada username, nah tinggal misalnya check in kapan, check outnya kapan. Jadi ketahuan. Jadi itu sebagai dasar absensi. Betul. Itu juga bisa. Itu buat perusahaan-perusahaan yang lain ya tentunya. Iya betul. Bukan hanya tambang, bisa juga yang semuanya bisa. Tinggal sebutkan butuh apa, kita ada. Atau mungkin kita bilang palu gada kali ya. Semua ada gitu. Kita semua ada. Terakhir Mas, apa nih target dan juga harapan Transrek ke depan dalam waktu dekat ini? Oke. Jadi gini, memang Transrek ini saya bisa bilang adalah perusahaan full Indonesia punya. Begitu. Tapi kita harus bangga. Kita ini adalah salah satunya perusahaan Indonesia punya. Kita sudah membuka beberapa cabang di luar negeri. Kita ada di Singapura, ada di Malaysia, sudah ada beberapa kota di luar negeri sana, dan kita memang beberapa tahun ke depan nanti kita akan membuka beberapa cabang di beberapa luar negeri lainnya, bahkan di Australia kita akan buka dan lain-lain. Jadi memang karena kita ini adalah perusahaan yang selalu mencari peluang, kita melihat peluang mana yang bagus untuk kita bisa membantu mereka dalam menanggulangi masalah mereka begitu.
Ya itu dia, saya berharap sih ke depannya kita Transrek ini akan selalu berkembang begitu, dan ya bisa membanggakan Indonesia lah ya. Karena itu dia, karena kita ini adalah perusahaan Indonesia punya. Indonesia. Ini Mas, mungkin untuk biar teman ataupun yang nonton ini tahu cara mencoba uji coba Xterra itu kayak gimana nih? Oke, jadi memang kita ini kan memang ada yang subscription lah ya. Nah, subscription itu kita bebas banget pilihnya. Kita ada skema beli, ada skema sewa, ada skema cicilan. Nah, tapi sebelum jauh ke sana, kita juga bisa memberikan yang namanya uji coba gratis, Mas. Jadi uji coba gratis itu kita bisa berikan 1 unit sampai 2 unit selama 2 minggu. Jadi kan karena kan pasti kan orang mikirnya karena ya namanya juga sales ya. Sales itu pasti akan bilangnya yang baik-baik, yang bagus-bagus ya terus gitu. Pasti saya akan bilang begini kepada klien saya, daripada bapak atau ibu mungkin nggak percaya sama omongan saya karena terlalu bagus begitu, uji coba aja dulu. Kita bisa uji coba gratis begitu. Kalau misalnya pada akhirnya itu tidak cocok, nggak apa-apa, copot aja. Jadi kita tidak ada paksaan sama sekali. Nggak ada biaya, bisa nggak cocok nih misalnya sudah dicoba. Gratis kok, gratis. Bahkan kalau misalnya untuk misalnya dipasangnya di luar kota kayak itu uji coba di luar kota begitu. Selama itu masih dalam area coverage kita, itu gratis juga. Cuma kalau memang di luar itu, ya paling cuma cukup tinggal belikan tiket untuk kita, untuk teknisi bisa pergi ke sana. Itu aja kok biaya. Misalkan kayak tambang kan di luar nih, boleh aja kita cek langsung ke sana. Betul. Jadi kalau untuk contohnya kayak di Halmahera, di Maluku itu kan sudah ada teknisinya, begitu. Jadi mau uji coba di sana gratis kok, begitu, karena sudah ada teknisinya dan itu sudah termasuk area coverage kita. Dan area coverage kita ini cukup banyak, ada di 30-an lebih kota. Jadi kalau misalnya untuk pastinya bisa menghubungi salesnya masing-masing begitu. Iya, hidup Indonesia. Baik, Mas Reza, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa tergambar ya gimana kebutuhan dari perusahaan tambang dan juga yang perusahaan yang lainnya ya. Dan segera mungkin membantu Mas Reza. Iya betul. Ini mungkin aku mau sedikit ini aja. Jadi memang walaupun kita untuk kantor pusat ada di Jakarta ya, tapi kita di Bandung juga ada. Oh, ada di Bandung. Di Bandung juga ada, di Jalan Embong Malang itu ada juga nih kita cabang. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan Transrek, kebutuhan GPS, mau jumlahnya 1 atau berapapun, tinggal hubungi saja Transrek, buka website kita di transrek.co. Nah, di situ ada juga nih nomor-nomor kita begitu, tinggal cari, atau misalnya sudah nyaman dengan saya, tinggal cari namanya Reza. Nomornya nanti ya. Nomornya nanti di belakang. Begitu ya. Ada lagi mungkin? Sudah saja. Baik. Demikian teman Ruang Tengah kali ini dengan PT Indo Trans Teknologi. Terima kasih. Mungkin pilihan ada di tangan Anda, apakah membutuhkan ataupun tidak. Tentunya jika tadi melihat atau mendengarkan penjelasan tadi, semua perusahaan membutuhkan hal itu ya. Betul, semuanya butuh. Dalam kegiatan di usahanya masing-masing. Saya Usama Kustiawan pamit, sampai jumpa.